Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Handayani. Sehubungan dengan UAS perpajakan, izinkan saya untuk share screen. Hmm, Nama saya Laili Handayani dengan NIM 2202011010200. Untuk memenuhi tugas dari UAS perpajakan dengan dosen Bapak Wahyu, saya mengangkat judul Giant Raksasa Hypermarket tumbang dan akhirnya tutup gerai di Indonesia. Ya, persaingan dalam dunia usaha kini dampak semakin meningkat. Hal ini menyebabkan manajemen dari setiap usaha harus mampu bersaing semaksimal mungkin jika tidak ingin tersingkir dalam dunia pasar. Perusahaan-perusahaan berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas proses dan kegiatan operasional mereka, melihat kompetisi bisnis yang semakin ketat, tentunya tidak lepas dari kegagalan atau keberhasilan dari upaya yang telah dicapai. Nah, Giant itu kan termasuk perusahaan retail yang sangat besar. Perusahaan retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga, bahkan industri. Di Indonesia, retail berkembang sangat pesat sejak tahun 1960-an dengan berdirinya Sarinah di Tamrin pada tahun 1963. Giant Hypermarket, bagian dari PT Hero Supermarket Tbk, mengalami kebangkrutan pada Juli 2021. PT Hero Supermarket melihat potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dari seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Penyebab utama si Giant ini tidak bisa bersaing di dunia retail Indonesia adalah satu, persaingan ketat di Indonesia di dunia retail. Yang kedua, pandemi COVID-19 itu sangat-sangat meruntuhkan dunia perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, permasalahan manajemen dan perpajakan. Yang keempat adalah peningkatan daya saing. Banyak industri-industri retail yang mulai tumbuh, apalagi seperti retail-retail yang kecil seperti Alfa atau Indomart yang di mana-mana terjangkau dari perumahan para eh, di Indonesia gitu. Jadi keluar rumah sudah ketemu minimarket sehingga Giant yang besar itu kalah saing dengan mereka. Apa saja sih permasalahan pajak yang dihadapi oleh Giant Hypermarket di Indonesia? Bagaimana permasalahan pajak mempengaruhi keberlangsungan usaha Giant Hypermarket? Dan apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah serupa di masa depan? Kita bicara masalah pengertian pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang bersifat memaksa. Pemberian sanksi ini tentunya akan disesuaikan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, agar terhindar dari sanksi pajak, maka usahakan untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin. Jangan sampai menunda untuk membayar pajak dan bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Atau ada juga yang mana memanipulasi hitungan pajaknya. Nah, menurut para ahli pengertian pajak itu menurut PJE Adriani, pajak adalah iuran masyarakat yang digunakan untuk membiayai tugas negara. Kalau menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitro SH, pajak adalah peralihan kekayaan masyarakat ke kas negara untuk pembiayaan publik. Kalau menurut Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan paksa untuk menutup belanja pemerintah. Jenis-jenis pajak itu berdasarkan lokasi pemungutan. Itu adalah pajak negara antara lain PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan PPH, dan bea cukai. Kalau pajak daerah itu ada pajak hotel atau pajak PB1.
Yang kedua adalah pajak restoran, ini juga pajak PB 1 juga jenisnya. Terus pajak atas kendaraan. Nah, kalau berdasarkan objek dan subjek pajak, pajak subjek adalah pajak penghasilan yang dimaksud. Kalau pajak objek adalah pertambahan nilai dan bea masuk. Objeknya adalah pertambahan nilai dan bea masuk. Permasalahan jenis-jenis pajak berdasarkan permasalahan manajemen dan perpajakan. Pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung seperti pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai. Sejarah Giant Hypermarket. Giant adalah merek Giant berasal dari Malaysia. Kisah Giant dimulai pada tahun 1944 ketika toko pertama keluarga Teng Menchun ini dibuka di Sentul Pasar, Malaysia dan diperluas dengan pembukaan pusat minimarket Teng di Bangsar pada tahun 1974. Selanjutnya Giant dikembangkan tak hanya di Malaysia tapi di Singapura dan Indonesia. Giant di Indonesia dibesarkan oleh perusahaan Hero Group. Ini adalah penyebab utama dari kebangkrutan Giant Hypermarket. Satu, pandemi COVID-19. Nah, itu pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan daya beli, terus banyak juga yang ya penurunan daya beli karena banyak banyak orang-orang yang ter-PHK dari perusahaan-perusahaannya, banyak juga yang terpapar sakit COVID-19 sehingga mobilitasnya tidak boleh keluar rumah. Yang kedua adalah persaingan bisnis. Nah, banyak munculnya minimarket dan supermarket modern. Banyak minimarket yang berbuka di lokasi yang lebih dekat dengan hunian rumah. Sehingga orang tidak perlu jauh-jauh eh, pergi ke Giant yang lokasinya adalah di pusat kota. Sehingga kebutuhan mereka sudah tercukupi dengan minimarket yang sudah ada di sekitar hunian mereka. Yang ketiga adalah efektivitas bisnis. Nah, strategi perusahaan yang kurang fleksibel. Terus yang keempat adalah permasalahan pajak. Nah, karena penurunan pendapatan, penurunan dari daya beli masyarakat, sehingga muncullah tidak dapat untuk memenuhi eh, beban pajak yang harus diemban oleh perusahaan hypermarket. Dampak permasalahan pajaknya itu adalah beban pajak. Pajak yang tinggi mempengaruhi arus kas perusahaan. Yang kedua, kewajiban pajak, kesulitan memenuhi kewajiban pajak karena penurunan pendapatan, karena tadi permasalahan-permasalahan yang di atas, sehingga eh, penurunan pendapatan dan Giant tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Nah, yang ketiga adalah penutupan gerai. Pajak yang tidak dikelola dengan baik akan mempercepat kebangkrutan. Perusahaan induk Giant PT Hero Supermarket bakal fokus mengembangkan, jadi dia eh, pindah bisnis untuk menutupi yang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Giant. Nah, dia beralih ke IKEA, Guardian, hingga Hero Supermarket. Nah, Hero sampai saat ini eh, masih ada dan masih bisa survive dalam dunia retail Indonesia. Penutup eh, Penutupan Giant adalah simbol dari pergeseran besar dalam industri retail di Indonesia. Perubahan perilaku konsumen, persaingan ketat, serta kurangnya adaptasi terhadap teknologi dan strategi bisnis baru menjadi faktor utama di balik keputusan ini. Pelaku usaha retail di Indonesia harus belajar dari kasus ini agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang semakin cepat. Terima kasih. Eh, Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.